aplikasi kepesantrenan yang insya Allah nanti apabila lembaga berminat nanti bisa menggunakan aplikasi ini sebagai program wakaf Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi Sragen. Nah, mungkin di sini ada beberapa ikhwan yang kebetulan kemarin ikut Poldapi dan sudah anak presentasikan sebenarnya. Tapi mungkin karena kemarin waktunya juga terlalu singkat dan anak presentasinya terlalu cepat, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali untuk mengulangi presentasi aplikasi kepesantrenan. Nah, anak akan sharing screen sekaligus nanti kita akan memperlihatkan demo-demonya juga. Anak mulai dari PowerPoint dulu ya. Bismillah. Jadi, apa sudah bisa menangkap sharing screen saya, presentasi saya? Sudah. Sudah nggak? Sudah. Nah, ini adalah dua aplikasi yang akan nanti kita kasihkan. Yang pertama adalah aplikasi kepegawaian dan aplikasi santri atau aplikasi wali santri. Selain itu juga nanti kita ada PSB online juga nanti kita bisa sediakan guna membantu untuk proses pendaftaran santri baru. Nah, kita lanjut. Jadi ini adalah aplikasi pertama kita akan presentasi aplikasi pegawai dan guru dulu. Nah, yang pertama adalah fitur izin kerja. Ini mungkin ada beberapa yang sudah pakai PDF yang kemarin itu. Jadi fitur ini memungkinkan pegawai untuk izin melalui aplikasi. Nah, Ana mau sharing screen dulu. Ini belum diaktifkan. Sebentar. Um, ini Ana mau sharing screen. Ini aplikasinya, aplikasi Ibnu Abbas yang saya demokan. Jadi yang pertama tadi adalah fitur izin. Ini adalah fitur izin. Nah, ini bukan contoh ya, ini sudah ada di Ibnu Abbas sekarang. Jadi ketika nanti ada staf atau pegawai yang ingin minta izin, itu nanti menggunakan aplikasi, tidak menggunakan WA lagi atau surat. Jadi cukup nanti pegawainya klik tombol plus, kemudian masukkan dokumen pendukung kalau ada. Biasanya ini seperti surat izin sakit atau misalkan ini surat apa surat dokter atau misalkan ini lelayu dan lain-lain. Jadi ini dokumen pendukungnya, tapi ini tidak diisi juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah jenis izin. Nah, ini nanti ada izin darurat, menghadiri pernikahan, tugas di luar. Ini bisa ditambah dan dikurangi sendiri. Monggo, mau tambahin izinnya juga bisa, atau dikurangi juga bisa. Kemudian berapa hari, misalkan 1 hari atau 2 hari bisa. Detailnya apa, kemudian klik ajukan. Nanti akan muncul di sini. Nah, kebetulan ini Ana login pakai master sehingga bisa melihat semuanya. Karena yang bisa melihat ini itu nanti kepala sekolah dan master. Sedangkan nanti kalau untuk akunnya bersangkutan pegawai itu yang dia cuma melihat perizinannya sendiri-sendiri. Ini kita lihat misalkan ini ada izin dari Zaki Rian Arozi. Ini statusnya masih menunggu persetujuan. Nah, seperti ini nanti tampilannya persetujuan oleh nanti disetujui oleh atasannya. Jadi sistemnya di sini itu ada kepala bagian, kemudian di situ ada eh, staff. Jadi setiap staff izin nanti yang mengapprove itu kepala bagian masing-masing. Sedangkan kalau nanti kepala bagian yang izin, nanti yang mengapprove atasannya lagi. Misalkan kalau di Nabas ini ada manajer. Nanti kalau di Al Hanif atau di yang Lampung itu misalkan langsung ke mudir, nanti berarti mudir yang mengapprove seperti itu. Nanti kalau tolak di sini ada
alasannya apa kalau izinnya ditolak. Atau misalkan kalau di approve, nanti tinggal klik setujui saja. Nah, ini contoh yang menunggu persetujuan. Ini ada contoh yang sudah disetujui. Ini sudah disetujui, makanya tombolnya hilang. Karena ini sudah disetujui. Ini yang masih menunggu persetujuan seperti ini. Kemudian ada juga yang ditolak. Nah ini ditolak ini. Jadi izin bisa disetujui, bisa ditolak oleh kepala bagiannya masing-masing. Nah, lanjut, itu adalah fitur perizinan. Itu ada yang teman-teman. Ini enak screen sharingnya Pak Cek. Kelihatan semua. Oke, lanjut. Fitur yang kedua adalah fitur eh, izin kerja yang adalah fitur presensi. Jadi fitur presensi itu adalah fitur yang digunakan untuk absensi pegawai. Sudah tidak perlu menggunakan cek log lagi atau fingerprint, tapi menggunakan aplikasi. Jadi presensi kehadiran dengan lokasi absensi berdasarkan radius. Jadi nanti di setting radiusnya, radius kantornya apa nanti ketika ada pegawai yang absen, nanti kalau di luar radius dia nggak bisa absen. Kemudian bisa pakai foto, bisa juga tidak. Kemudian dilengkapi fitur shift dan laporan absensi yang lengkap. Jadi Anda lihatin contohnya. Jadi ini misalkan ini ada tombol absen sekarang gede ini yang warnanya oranye ini, diklik. Nah ini nanti kalau mau pakai foto juga bisa, kalau enggak juga enggak perlu. Kemudian klik absen sekarang. Nah ini ada pilihan shiftnya, shift pagi, shift siang, atau shift malam. Misalkan Ana shift pagi. Nah ini ceritanya Ana telat. Karena apa? Karena jam kerja Ibnu Abbas itu tadi jam 7, tapi Ana ini absennya jam 10 lebih 14, sehingga ini dianggap telat. Kemudian Ana karena misalkan Afwan tadi ban bocor misalnya. Kemudian klik kirim. Nah, jadi ini statusnya anak telat. Anak bisa cek di laporan di sini daftar kehadiran Oktober. Nah ini hari ini anak telat. Itu adalah fitur absensi pegawai. Pokoknya nanti fitur ini digunakan ketika untuk mengganti absen yang lama. Jadi menggunakan aplikasi. Jadi nanti radiusnya bisa ditentukan misalkan 10 meter atau 5 meter dari kantor itu bisa. Kalau di luar itu berarti nanti tidak bisa absen. Nah, mana lanjut lagi fitur berikutnya adalah fitur penugasan kerja. Nah, ini adalah fitur yang berfungsi untuk proses penugasan kerja. Dengan fitur ini lembaga bisa mengelola tugas-tugas pegawai lebih teratur dan terencana. Pertama ini kita akan lihat lagi aplikasinya. Jadi ini ada fitur namanya penugasan di atas ini. Jadi kita bisa tahu siapa saja yang belum mengerti apa pekerjaan yang ditugaskan belum dikerjakan, yang dalam proses dan yang sudah selesai. Misalkan ini yang eh, masih baru belum diproses ini semua khidmah rumah tangga untuk absen. Kemudian di sini dalam prosesnya belum ada karena memang belum melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir kalau dia sudah mengerjakan pekerjaannya nanti akan masuk ke pekerjaan selesai. Misalkan ini Jumanto menempatkan buku paket ke ruang guru putra, finish seperti ini. Itu penugasan kerja yang pertama. Penugasan kerja yang kedua adalah tugas harian hikmah atau tugas harian musrif atau pengabdian. Di sini ada menu namanya tugas harian. Nah, ini adalah contoh yang hari ini para pengabdian di Ibnu Abbas melakukan proses laporan aktivitas. Contohnya ini
Salsabila Prameswari Putri mengkondisikan santri masuk kelas untuk KBM. Alhamdulillah sehat dan berangkat semua kecuali ada yang pulang izin periksa. Ini bisa diklik. Nah ini kosong berarti sudah di masuk kelas semua. Misalkan ini memastikan mengkondisikan kegiatan tahfidz, memastikan asrama kosong dari santri ketika jam tahfidz. Ini Fakih Novan Aroyan. Nah ini kalau diklik kosong semua. Jadi tujuannya biar mereka laporan secara online dan bisa langsung dipantau. Yang berikutnya adalah laporan kegiatan kerja, laporan kerja ke rumah tanggaan. Ini contohnya di menu ke rumah tanggaan ini ada menu laporan kerja, diklik. Nah ini misalkan membuang sampah Pontra MSW yang melaksanakan Parmo statusnya selesai, ini bisa diklik. Tempat sampah area sampahnya sudah bersih. Kemudian menyapu, mengepel, dan membuang sampah teras lantai 2 yang mengerjakan Adi Budi Utomo, siap lantai 1. Diklik seperti ini. Kemudian menyapu, mengepel teras asrama lantai 2. Ini sudah. Membuang sampah Pontri Gerbang Timur, Parmo selesai. Ini fotonya seperti ini. Jadi ini adalah fitur penugasan kerja. Dengan fitur ini diharapkan tugas itu sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik di bawah, sehingga nanti atasan tidak perlu harus memeriksa satu persatu di lapangan. Nah, kita lanjut ke fitur berikutnya. Adalah fitur pendidikan. Fitur pendidikan terdiri dari jadwal guru, absensi siswa di kelas, termasuk fitur jurnal kelas, fitur penilaian, fitur pelanggaran di jam KBM, dan fitur pendidikan lainnya. Karena mau demokan aplikasinya. Nah ini adalah fitur pertama adalah fitur jadwal kelas. Nah ini kalau nanti setiap guru akan punya menu jadwal. Jadi nanti jadwalnya akan muncul di sini sesuai dengan yang dia ajar. Nah, ini contoh karena Ana sebagai master, jadi Ana bisa melihat semua jadwal pelajaran yang sehari ini. Tapi sebenarnya nanti masing-masing guru punya jadwal masing-masing. Warna merah ini berarti pelajaran yang belum diabsen. Sedangkan warna hijau ini pelajaran yang sudah diabsen. Misalkan ini hari ini ada pelajaran tafsir jam 7.30 sampai 8.50 ini belum diabsen. Ini belum diabsen. Kalau udah ini tinggal diklik seperti ini. Anda sudah di kelas untuk memulai KBM, klik sudah. Nah, ini tidak bisa karena dia hanya bisa mengabsen di jam kelasnya saja. Jadi dia tidak bisa mengabsen di luar jam kelasnya. Jam pelajarannya. Karena ini kan jam 7.30 sampai jam 8.50. Di sini ada jurnal kelas, nanti bisa diisi beberapa keterangannya apa. Nah, misalkan ini yang udah diabsen hari ini, misalkan ini kimia. Nah ini kimia, ini sudah diabsen semua sama gurunya yang bersangkutan. Jadi ini jurnal kelasnya di sini. Ini udah diisi sama guru yang bersangkutan. Ini fitur jadwal. Kemudian fitur absensi siswa di kelas. Itu tadi sudah sekaligus. Jurnal kelas tadi sudah saya presentasikan. Fitur penilaian. Nah ini ada fitur penilaian. Di sini ada menu pendidikan, fitur penilaian. Nah setiap guru itu nanti akan muncul di halaman penilaiannya. Nah ini karena anak master jadi muncul semua. Contohnya misalkan ini kimia, ini santrinya, tinggal diklik nama santri, PR-nya diinput dalam satu semester minimal 4 kali, input PR, nilai tugas, penilaian harian, nilai lain-lain, ada penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kedisiplinan, kerapian, kebersihan, kemudian keterangannya apa, kemudian di-update nilainya. Itu untuk fitur penilaian. Kemudian fitur pelanggaran. Nah, ini ada fitur pelanggaran di sini. Jadi nanti setiap pegawai nanti bisa melaporkan pelanggaran yang dia lihat di sekolah atau di pondok. Jadi fitur pelanggaran ini tidak hanya untuk yang menginput, nggak hanya bagian keamanan atau BK, tapi semua pegawai di yayasan itu bisa menginput. Kenapa? Karena gambaran kita adalah ketika nanti ada yang bagian bersih-bersih tiba-tiba ngelihat ada santri yang merokok, nanti bisa tinggal nginput, nggak perlu lapor dulu. Jadi dia nginput itu sebenarnya sudah lapor. Ini contoh anak klik fitur pelanggaran ini yang ada di Ibnu Abbas.
Misalkan kemarin hari Minggu ada pelanggaran lain, membolos di pelajaran tafsir misalkan. Statusnya selesai dengan hukuman diberi nasihat, penindaknya ke pendidikan. Kemudian ada lagi misalkan ini misalkan berkata kotor. Detail pelanggarannya sering mengutapkan kata ini sejenis perkataan kasar, sudah diingatkan tetapi berdalih kalau kata itu nggak apa-apa dan ikut kebiasaan temannya. Status selesai dengan hukuman, dipanggil untuk tabayun, dinasihati dan berjanji tidak akan mengulangi. Nah, ini yang menindak bagian kepengasuhan. Jadi nanti di dalam jam KBM nanti yang menindak itu adalah bagian apa, kependidikan atau BK. Kalau di luar jam KBM nanti yang menindak bagian kepengasuhan. Sudah itu, ada lagi ini misalkan ada RPP, reward santri sama wali siswa. Ini fitur kependidikan. Nah, Ana lanjut ke PowerPoint. Yang berikutnya adalah fitur kesantrian. Nah, fitur yang membawahi kesantrian seperti fitur absensi asrama, kelola tabungan santri, kelola kepulangan santri, kelola pelanggaran di luar jam KPM, dan fitur kesantrian lainnya. Nah, Ana mau ke ini lagi. Nah, di sini ini adalah fitur ke pengasuhan atau kesantrian di sini. Yang pertama adalah tugas harian tadi, bagian musrif yang melaporkan aktivitas. Yang kedua adalah absensi asrama. Nah, ini misalkan absensi putra MSW. Nah, ini asrama-asramanya. Ini belum diperiksa. Nah, setiap malam biasanya nanti ada bagian keamanan yang datang ke asrama-asrama atau ke kamar-kamar untuk memeriksa apakah santri ada di pondok atau tidak. Nanti kalau ada diklik cek sekarang sudah atau belum gitu. Nanti kalau sudah otomatis nanti statusnya sudah diperiksa dan bisa diubah lagi. Seperti itu. Kemudian fitur kelola tabungan santri juga ada. Ini tabungan santri ada di sini. Jadi nanti kita bisa mengetahui di Yarmuk ini apa saldo-saldonya berapa. Sal, bukan saldo, tabungannya berapa. Kemudian kelola kepulangan santri, di sini ada namanya menu kepulangan. Jadi ini adalah libur-libur pondok. Misalkan perizinan bulan September. Nah, ini asrama putra, misalkan ini. Nah, ini bisa diketahui siapa yang sudah pulang, siapa yang belum kembali santrinya. Nanti setiap proses perizinan, nanti orang tua yang akan melakukan penjemputan. Berarti nanti dia menggunakan fitur kepulangan, nanti ada QR code, nanti panitia tinggal ngeklik tombol merah ini. Kemudian nanti di scan QR code-nya yang di aplikasi wali santri, otomatis nanti berarti itu anaknya siapa nanti ketahuan, jadi nanti bisa dilakukan proses penjemputan. Kemudian fitur pelanggaran di luar jam KPM tadi udah Anda jelaskan di atas, sama fitur kesantrian yaitu misalkan laporan puasa, izin santri, absen asrama, dan lain-lain. Nah, Anda kembali ke PowerPoint. Ada fitur rumah tangga. Rumah tanggaan itu kalau di Ibnu Abbas itu namanya fitur apa ya, rumah tanggaan. Terus nanti di beberapa pondok itu ada yang namanya sarpras, dapur, dan lain-lain. Ini fitur rumah tangga, fitur yang mengurusi urusan rumah tangga seperti sarpras dan dapur. Sudah dilengkapi dengan laporan kerja sarpras, belanja dapur, manajemen dapur, dan lain-lain. Nah, mana kembali ke PowerPoint dulu, ke HP dulu, aplikasi. Di sini ada menu namanya ke rumah tanggaan. Pertama kita bisa melihat absensi makan santri. Jadi pagi ini yang misalkan ini Putri, asrama Putri, pagi ini yang ambil jatah makan 297, kemudian tidak ambil makan 50 santri. Siang ini belum ya, karena ini belum jatah makan siang. Kita bisa lihat yang kemarin, tanggal 16. Nah, ini Putri kemarin Senin puasa, jadi nggak ambil makan pagi. Siangnya juga nggak ngambil karena puasa semua. Kemudian malamnya ngambil 273 santri yang ngambil makan karena ini kan sekalian buka puasa. Yang tidak absen makan 75 santri. Jadi ini fitur kerumah tanggaan berhubungan dengan absensi makan. Yang berikutnya adalah laporan kerja seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi nanti setiap penugasan nanti ada laporannya. Kemudian fitur pengeluaran, dan ini nanti pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sarpras, misalkan beli apa, beli
perbaikan atau apa gitu nanti dimasukkan di sini. Kemudian di sini ada fitur laporan puasa yang tadi diinput di kepengasuhan. Nanti kita tahu kemarin hari Senin kemarin siapa aja yang puasa dan lain-lain. Kemudian di sini ada inventaris barang untuk mengetahui berapa barang-barang yang ada di pondok. Misalkan ini area jemuran pontri. Ini ada keran air, lampu putih, speaker, tandon air. Jadi semuanya tercatat dengan baik kondisi barangnya juga. Misalkan ini asrama Aden, ada dispenser, satu baik, exhaust, jam dinding, jemuran handuk, kasur busa, kipas. Nah ini nanti yang update bagian sarpas. Nah, lanjut kelola dapur. Ini bagian dapur nanti ada menu masakan, laporan masak, bahan baku, belanja bahan baku, melacak stok, stok opname dan lain-lain. Nah, lanjut kita ke PowerPoint lagi. Setelah itu kita ada fitur tahfidz namanya. Fitur ini pengelolaan tahfidz akan lebih mudah dan teratur sebab absensi tahfidz sesuai dengan halakoh, rekap setoran hafalan dan penilaian semua sudah menggunakan aplikasi. Semua rekapan bisa dicetak melalui web admin. Nah, kita kembali ke aplikasi. Di sini ada fitur tahfidz namanya. Ini ada absen tahfidz. Ini absennya per halakoh. Misalkan ini hari ini waktu tahfidznya misalkan siang, klik buka halakoh. Nah, kebetulan ini anak nggak punya halakoh, jadi kosong. Ini bisa ditambahkan sendiri halakohnya di sini. Kemudian yang kedua itu nanti absensi anu tahfidz, yang kemudian adalah rekapan pekanan atau istilahnya setoran. Jadi nanti ini contoh setoran, misalkan Abdurrahman Al-Banzazi, kelas 2B, halaman awal 34 sampai 35, setoran 12 juz, jumlah halaman 2, catatan Al-Baqarah 215 sampai 216. Ini kalau mau menambahkan klik tombol plus. Nah, ini nama siswa, jenis hafalannya apa, misalkan ini ada manzil, sabti, sabak, dan lain-lain. Kemudian ada fitur penilaian juga. Hari ini ada penilaian ujian kenaikan juz, nilainya Jazid Jiddan. Nah, ini. Kemudian fitur pelanggaran tahfidz juga ada. Jadi bisa dilaporkan misalkan pelanggaran tahfidz, lokasi masjid, terlambat masuk halakoh pagi karena ketiduran. Ini santrinya. Ini belum ditindak karena ini baru laporan masuk. Yang sudah selesai misalkan ini tidur beberapa kali tidur pas halakoh. Selesai dengan hukuman dipanggil dinasehati, dimotivasi ketika melanggar lagi akan dikasih sanksi. Ini pelanggaran-pelanggaran tahfidz. Itu bagian tahfidz. Kita ke presentasi lagi. Ini ada fitur pengadaan. Dengan fitur ini sistem pengadaan barang dan permintaan uang menjadi lebih teratur dan terbuka. Setiap bagian bisa mengajukan permintaan dana atau pengadaan barang dengan persetujuan bertingkat sesuai dengan alur lembaga. Ini Anda mau lihatin yang di Nuabas. Ini contohnya pengadaan. Nah, hari ini ada ke rumah tanggaan, hari Senin kemarin itu minta order room untuk ruangan studio baru. Ini prosesnya ini mulai dari pengajuan disetujui oleh manajer. Kalau di sini ada manajer ya. Kalau di sana nanti kalau nggak ada siapa yang bertanggung jawab menyetujui ini. Kemudian ini disetujui mudir. Kemudian diproses oleh bagian keuangan. Ini keuangannya. Kemudian diorder oleh bagian logistiknya. Statusnya masih diorder belum selesai. Ini ada yang contoh sudah diselesaikan. Misalkan ini penggantian papan tulis 900.000. Catatan rangka papan masih bagus, hanya ganti papan saja kelas 12. Ini mulai dari pengajuan sampai disetujui manajer, kemudian disetujui mudir, kemudian diselesaikan. Artinya ketika ini kan permintaan jasa atau permintaan uang. Berarti nggak sampai ke logistik karena uangnya langsung dari keuangan sudah siap untuk diambil. Ini ada banyak sekali permohonan. Caranya tinggal klik tombol plus. Mau apa? Misalkan mau beli ini, nanti tinggal nama kegiatannya apa, lokasinya di mana, kemudian jenis kegiatannya apa, pengadaan barang atau jasa, isi keterangan dan lain-lain. Nanti otomatis akan ada permintaan bertingkat. Ini adalah fitur pengadaan barang. Kita akan kembali ke slide lagi.
Ini fitur berikutnya adalah fitur. Nah, ini kita langsung ke aplikasi Wali Santri setelah itu. Yang pertama adalah fitur pengajuan izin. Nah, Ana mau lihatkan aplikasinya. Bentar. Nah, ini aplikasinya. Yang pertama adalah ini ada menu izin santri. Jadi orang tua nanti bisa minta izin mau jemput anaknya dari rumah. Klik pengajuan izin, foto pendukung kalau ada misalkan Lelayu atau apa. Kemudian nama santrinya, nama anaknya hanya yang akan muncul di sini. Kemudian jenis izinnya apa? Ini sudah kita ibunya lahiran, cap 3 jari santri, kontrol kesehatan, keluarga haji, keluarga sakit keras, dan lain-lain. Terus kemudian ini tanggalnya kapan, misalkan hari ini, izin berapa hari, misalkan 5 hari, detailnya apa. Kemudian nanti diajukan, nanti bagian kesantrian nanti akan menyetujui atau menolaknya. Itu fitur pertama. Nah, kita kembali ke slide lagi. Yang kedua adalah fitur pembayaran. Wali santri bisa mengajukan pembayaran SPP, melakukan pembayaran SPP, tagihan, dan juga mengisi tabungan melalui aplikasi. Nah, kita kembali ke aplikasi dulu. Nah, ini bisa melakukan pembayaran. Pertama adalah fitur tagihan ini. Jadi muncul di sini tagihannya sudah dibayar atau belum. Misalkan syariah bulan Juli sampai selesai, kemudian daftar ulangnya sudah dibayar atau belum, ini ada semuanya. Lain-lain itu kalau misalkan ada tagihan lain. Jadi cara bayarnya klik bayar, klik tambah. Nah, di sini ada yang belum dibayar. Klik misalkan mau bayar bulan Juli sama Agustus, sama mau bayar daftar ulang. Nah, ini totalnya 3.800.000, pilih bank tujuan, misalkan Bank BNI. Klik proses, nanti otomatis dia akan mendapatkan nomor rekening dan pembayarannya. Nanti ada 2-3 sistem yang kami tawarkan. Yang pertama nanti pakai virtual akun bank masing-masing. Jadi nanti antum atau lembaga antum harus meminta kepada bank bersangkutan IPA-nya. Yang kedua adalah pakai payment gateway. Dalam hal ini nanti kita ada namanya Trans atau duitku.com, itu nanti pihak ketiga sebagai yang nanti kita gunakan sistemnya untuk pembayaran. Nanti semuanya pakai aplikasi. Dan yang ketiga adalah menggunakan bank transfer biasa tanpa otomatis. Jadi nanti tetap diproses manual oleh admin keuangannya. Nah, itu tagihan SPP, kemudian tadi mengisi tabungan juga bisa. Jadi ini tinggal nambah. Misalkan mau nabung 50.000, simpan, mau transfer ke bank mana, kemudian proses. Nah, ini nanti akan muncul detailnya. Ini otomatis juga pakai 3 sistem yang tadi Anda sebutkan. Kemudian sistem donasi juga ada, donasi pondok. Jadi orang tua yang mau bayar donasi bisa menggunakan aplikasi. Kelas, kemudian kita kembali ke PowerPoint lagi. Kita ada fitur kegiatan, di mana fitur yang berguna untuk wali santri memantau aktivitas anaknya selama di pondok, seperti KBM, makan, tahfidz, dan lain-lain. Kita kembali ke aplikasi lagi. Di sini ada fitur kegiatan namanya, aktivitas. Nah, ini misalkan Musab hari ini jumlah mata pelajarannya 4, sudah hadir 3. Karena yang satunya belum diajar, masih proses. Ini misalkan bahasa Arab hadir, bahasa Inggris hadir, hot belum absen karena nanti masih jam 10.25 sampai 11.45, jadi belum diabsen. Dan orang tuanya juga bisa melihat, jurnal kelasnya juga bisa dilihat. Apa saja yang hari ini anaknya pelajari. Kemudian orang tua juga bisa melihat anaknya hari ini tahfidz atau tidak. Ini tak ganti dulu santrinya yang ikut tahfidz. Nah, udah. Misalkan ini pagi tadi, subuh ikut tahfidz dia. Duha tidak hadir, siang tidak hadir. Nah, ini kalau diklik muncul setorannya sama penilaiannya. Kemudian kegiatan makan pagi tadi mengambil makan. Kalau siang kan memang belum jatahnya ngambil makan, jadi belum ada statusnya. Jadi orang tua bisa tahu anaknya sudah makan belum, anaknya tadi ikut tahfidz atau tidak, dan lain-lain.
Kemudian kegiatan asrama, ada di asrama atau tidak. Kalau sekarang kan lagi belajar, berarti posisi anaknya tidak ada di asrama. Itu namanya fitur kegiatan atau fitur aktivitas siswa. Nah, kita kembali ke screen. Kemudian fitur berikutnya adalah fitur pelanggaran dan kesehatan, fitur yang berguna untuk memantau setiap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau santri dan juga memantau kesehatan anak. Di sini fiturnya seperti ini. Jadi yang pertama kesehatan. Jadi tahu ini nama anaknya Asma, jumlah perawatan 0 kali. Data perawatannya nanti kalau muncul akan muncul di sini. Kemudian di sini ada fitur pelanggaran, anaknya sudah berapa kali melanggar di sini juga akan muncul. Lihat pelanggaran bisa dilihat di sini kalau ada, ini kosong karena nggak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Asma. Oke, lanjut. Kembali ke screen dulu. Fitur cek nilai. Wali santri bisa langsung memantau perkembangan belajar anaknya, mulai dari pelajaran, nilai tahfiz, dan lain-lain. Jadi kita masukkan ini. Di sini ada namanya penilaian. Misalkan ini bahasa Arab. Nah, ini kosong, belum dinilai sama gurunya. Al-Quran hadis juga belum dinilai. Ini contoh penilaian. Nah, lanjut. Fitur lain, donasi, kalender pendidikan, fitur laporan keuangan, fitur libur, dan lain-lain. Ini contohnya fitur penjemputan seperti ini. Ini misalkan libur santri. Misalkan ini libur perizinan pulang. Nah, ini sudah dikembalikan. Ini QR code-nya nanti yang akan diserahkan kepada panitia penjemputan. Ini siapa yang jemput nanti muncul di sini. Sana, kamar mandi sana. Kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini aplikasi kartu santrinya seperti ini tampilannya. Jadi nanti kalau mau menggunakan kartu santri bisa kita sediakan juga. Sana, sana. Ini nanti pakai logo dan nama pondok masing-masing. Nanti ada QR code dan ini ada nomor RFID-nya untuk proses scan, untuk proses tapping ketika mau makan, santri mau absen makan. Kemudian lanjut, ya ini program Wakaf Ibnu Abbas. Pada prinsipnya aplikasi ini gratis, tidak ada biaya, tidak perlu membeli aplikasi. Aplikasi ini kalau dijual itu bernilai puluhan bahkan ratusan juta. Jadi jika lembaga antum berniat menggunakan aplikasi ini, tetap harus mempersiapkan infrastruktur agar aplikasi ini berjalan. Nah, tim kami, tim Ibnu Abbas siap membantu menghandle dan mengelola aplikasi ini untuk lembaga antum secara teknis, sehingga lembaga antum tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur. Apa saja yang akan kami berikan? Pertama, kita akan berikan server yang handal. Kami menyediakan server yang handal khusus bagi pengguna aplikasi ini. Yang kedua, support system. Selain server, juga membutuhkan support system. Nah, karena apa? Nanti jika ada kendala pada saat penggunaan di lapangan, kita bisa bantu dari sini. Kemudian maintenance rutin. Jadi kita nanti akan selalu update aplikasinya. Jika ada kendala atau ada bugs, nanti kita memerlukan perubahan, kita akan bantu. Kemudian layanan update fitur, kami akan membantu menyesuaikan fitur-fitur yang lembaga antum butuhkan. Artinya, fitur-fitur yang tadi Anda perlihatkan itu adalah fitur-fitur yang kita gunakan di Pondok Ibnu Abbas. Jadi, ketika nanti lembaga antum punya apa yang berbeda, nanti tinggal penyesuaian. Nanti penyesuaian dilakukan saat proses development. Nah, kemudian keamanan sistem. Nah, jangan lupa ketika antum mempunyai sistem online yang berbasis cloud, maka keamanan sistem itu sangat utama. Makanya di sini kita akan selalu menjaga agar aplikasi dan data-data Bapak Ibu semua tetap aman dan menggunakannya pun jadi nyaman. Kemudian layanan training. Apabila nanti Bapak Ibu berniat menggunakan aplikasi ini, kita akan sediakan layanan training yang akan kita adakan ketika aplikasi ini sudah selesai kita eh, bagikan kepada lembaga antum. Nah, di sini kalau menggunakan sistem ini biayanya lebih ringan tetapi full support daripada nanti harus mempersiapkan infrastruktur sendiri yang biayanya mungkin jauh melebihi dari biaya yang antum harus keluarkan. Nah, ini adalah biayanya. Biaya servernya 1,5 juta untuk
santri pondok atau lembaga yang punya jumlah siswa di atas 1.000. Kemudian biayanya 1 juta jika santrinya di bawah 1.000. Kemudian ada tambahan donasi itu seikhlasnya, nominalnya tidak kita minta, tetapi antum sendiri yang akan menambahkan nanti di setiap bulannya. Itu seikhlasnya saja. Kalau untuk biaya server itu mutlak, sedangkan untuk biaya donasi itu kan nanti istilahnya buat ganti uang lelah tim yang nanti menjaga aplikasi antum semua. Nah itu mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab.